Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Kepala Unit Bagian Administrasi Akademik di Akper Rumah Sakit Dustira. Saat ini saya akan menjelaskan terkait dengan menu pada Sistem Informasi Akademik Akper Rumah Sakit Dustira di unit bagian administrasi akademik yang berbeda mungkin sedikit dengan menu Sistem Informasi Akademik pada unit lainnya ataupun pada mahasiswa. Jika kita lihat tentunya menu yang berbeda ada pada menu akademik. Ya. Perbedaan menu tersebut terjadi pada menu KRS, EDOM, dan juga SKPI. Jika kita lihat tampilan yang di layar saat ini adalah merupakan tampilan dashboard utama Sistem Informasi Akademik. Tentunya pada menu ini tidak terjadi perbedaan yang signifikan antara unit BAK maupun dengan unit yang lainnya. Nah, tadi saya sampaikan kita memiliki perbedaan menu yaitu pada menu KRS, EDOM, dan juga SKPI. Saya akan membahas satu persatu perbedaan menu tersebut. Yang pertama mungkin yang akan dibahas adalah menu KRS atau Kartu Registrasi Studi. Menu KRS ini digunakan oleh BAK pada saat awal semester setiap perpindahan semester baik dari semester ganjil maupun genap di tahun akademik yang berjalan. KRS ini menu yang berbeda pada unit BAK dengan unit lainnya adalah pada menu persetujuan BAK dan juga menu daftar kelas mahasiswa. Jika kita klik menu persetujuan BAK, nantinya akan diarahkan kepada tampilan seperti yang di layar, yaitu tampilan persetujuan BAK. Di sini ditampilkan tahun dan juga generate data absensi kelas. Tahun di sini dimaksudkan adalah tahun akademik yang sedang berjalan, yaitu tahun masuk mahasiswa. Contohnya pada di layar adalah tahun 2018, berarti di sini adalah angkatan 20, yaitu mahasiswa-mahasiswa yang masuk pada tahun 2018. Sedangkan tahun 2019 di sini adalah mahasiswa-mahasiswa yang masuk di Akper Rumah Sakit Dustira pada tahun 2019, yaitu angkatan 21. Nah, tampilan persetujuan BAK ini memang seperti yang ditampilkan di layar, ini ada beberapa perbedaan. Yang pertama, jika tampilannya seperti yang di layar, yaitu pada status Neni Nur Cahyati dengan dosen pembimbing akademik Ibu Darmayanti, di sini ditampilkan bahwa status perwalian akademiknya itu dinyatakan belum, ya, dan juga persetujuan BAK dinyatakan belum dengan warna kotak, tentunya warna kuning. Nah, apabila ditampilkan seperti di layar, maka artinya mahasiswa yang bersangkutan belum dilakukan verifikasi KRS oleh dosen pembimbing akademik, sehingga memang BAK belum dapat melakukan persetujuan, sehingga harus menunggu terlebih dahulu sampai dengan dosen pembimbing akademik melakukan perwalian dan juga menyetujui KRS yang diajukan oleh mahasiswa. Apabila nanti dosen pembimbing akademik telah menyetujui perwakilan atau perwalian mahasiswa dan juga KRS mahasiswa, maka tampilan akan berubah seperti pada yang di layar seperti ini. Contohnya pada mahasiswa Romadoni, di sini ditampilkan status perwaliannya sudah, namun persetujuan BAK-nya belum. Nah, ini berarti mahasiswa tersebut sudah disetujui oleh dosen pembimbing akademiknya, namun belum disetujui oleh BAK. Tentunya BAK akan melakukan persetujuan setiap harinya, yaitu pada pukul 10 dan juga pukul 1 siang. Ini sudah menjadi kebiasaan BAK untuk membuka siak pada pukul 10 dan pukul 1 siang tersebut. Nantinya apabila telah menunjukkan status sudah, maka dari itu BAK dapat melakukan persetujuan dengan cara melakukan klik pada simbol centang ini. Nanti ketika sudah dilakukan klik persetujuan, maka selanjutnya status akan berubah seperti yang di bawahnya, yaitu status perwalian menjadi hijau, yaitu sudah oleh dosen PA-nya, dan juga status persetujuan BAK juga berubah menjadi warna hijau, yang artinya KRS-nya sudah dilakukan verifikasi oleh dosen PA dan juga disetujui oleh BAK. Nantinya bagi mahasiswa-mahasiswi Akper Dustira yang telah disetujui baik oleh dosen PA dan juga oleh BAK akan secara otomatis masuk ke dalam data absensi kelas. Nah, jika kita klik generate data kelas, maka status yang muncul nanti akan seperti yang di layar, yaitu akan muncul status not set pada setiap mahasiswa. Jadi kalau ditampilkan di layar, di sini ada contoh mahasiswa Adrian Wisnuwardana angkatan 2018. Di sini kelasnya masih not set, artinya mahasiswa tersebut belum dimasukkan ke dalam absensi kelas. Sehingga BAK akan melakukan tugas selanjutnya, yaitu memasukkan mahasiswa ke dalam kelasnya masing-masing.
Adapun kelas di akte rumah sakit Dustira biasanya dibagi menjadi 3 kelas, dan ini sudah dilakukan pengesahan pada awal tingkat di semester 1 pada saat mereka mahasiswa menjadi mahasiswa baru di akte rumah sakit Dustira. Nah, kita harus mencocokkan data mahasiswa ini dengan data kelas sebelumnya. Jika sebelumnya Adrian Wisnuwardana ini merupakan kelas A, maka settingan kelas pada tampilan ini juga disetting menjadi kelas A. Contohnya seperti ini. Setelah diketik huruf A menggunakan keyboard, maka selanjutnya lakukan save atau apply pada input yang kita masukkan dengan cara mengklik tombol biru ini. Kemudian ini kita lakukan untuk semua mahasiswa tergantung dengan kelasnya. Kebetulan tampilan di sini yang saya akan contohkan adalah tampilan kelas A saja pada beberapa mahasiswa yang belum dimasukkan kelasnya. Nah, apabila telah dilakukan pemasukan kelas ini kepada kelas masing-masing, maka selanjutnya adalah kita melakukan pengecekan pada daftar hadir mahasiswa. Bagaimana cara mengeceknya? Ini kita klik kembali data menu akademik, kemudian kita klik KRS dan juga pilih menu daftar kelas mahasiswa seperti yang ditampilkan di layar. Jika kita klik daftar kelas mahasiswa, maka secara otomatis mahasiswa yang tadi sudah masuk ke dalam kelas A. Jadi kita ditampilkan bahwa pada angkatan 2018 untuk kelas A ini sudah ada nama mahasiswa sesuai dengan yang kita inputkan tadi. Baik kelas A, kelas B, kelas C ini sudah diinput, begitupun dengan tahun akademik 2019, kelas A, kelas B, dan kelas C juga sudah diinput. Kemudian untuk melakukan pengunduhan absensi kelas, maka selanjutnya BAK akan melakukan cetak absensi kelas, yaitu dengan cara klik tombol berwarna hijau ini. Jika tombol berwarna hijau ini diklik, maka nanti akan muncul file unduhan berupa file absensi kelas harian yang biasa digunakan untuk perkuliahan. Sedangkan jika yang diklik warna kuning, yaitu cetak absensi UTS, maka nanti daftar hadir yang akan diunduh adalah daftar hadir yang digunakan selama ujian tengah semester berlangsung. Begitupun cetak absensi UAS, maka nanti daftar hadir yang bisa digunakan untuk ujian akhir semester. Saya akan menampilkan contoh daftar hadir yang sudah di-download. Nah, di sini ada ditampilkan. Nah, berikut ini ditampilkan absensi atau daftar hadir mahasiswa yang digunakan selama perkuliahan berlangsung. Jadi di sini ditampilkan daftar nama mahasiswa yang sudah sesuai dengan yang tadi di-input oleh BAK. Ini ada sebanyak 51 mahasiswa. Nah, ini tampilannya memang sedikit berbeda nanti dengan absensi UTS dan juga UAS. Jika tampilan perkuliahan biasa, ini kolomnya hanya terisi kolom pertama yaitu identitas institusi, kemudian judulnya adalah daftar hadir mahasiswa, kemudian di sini ada hari, tanggal, jam, mata kuliah, pokok bahasan, dan juga dosen yang mengajar pada saat itu. Nah, kemudian nanti mahasiswa akan melakukan tanda tangan di sini sampai dengan seluruh mahasiswa mengisi. Kemudian nanti jika di akhir pembelajaran, dosen akan melakukan pengecekan kembali jumlah mahasiswa yang hadir dan juga melakukan paraf dosen. Nah, apabila nanti sudah dilakukan paraf, maka akan dilakukan verifikasi oleh BAK dan juga oleh Wadir 1. Jika sudah ditandatangani, maka nanti dapat digunakan untuk pelaporan pembelajaran setiap semesternya. Nah, kalau kita lihat di tampilan absensi UAS, ini ada sedikit perbedaan. Di UAS itu tampilannya juga berbeda dengan UTS nantinya. Tadi kalau UTS itu tombolnya berwarna kuning, sedangkan kalau UAS tadi tombolnya berwarna merah. Nah, kalau kita tampilan UTS, saya ulangi UTS, maka tampilannya seperti yang ditampilkan di layar, yaitu ada logo institusi, identitas institusi, kemudian ada judul daftar ujian tengah semester, kemudian mata kuliahnya apa, dosennya siapa, kemudian hari, tanggal, angkatan semester, dan juga waktunya kapan ujian tengah semesternya. Nah, isinya adalah daftar mahasiswa, kemudian tanda tangan, dan juga nilai absolut ujian tengah semester mahasiswa. Sedangkan di akhirnya ini tanda tangannya hanya ditandatangani oleh dosen mata kuliah atau dosen koordinatornya saja. Nah, sedangkan untuk tampilan absensi daftar ujian hadir akhir semester, ini juga sama pada hop awalnya, yaitu ada identitas institusi, kemudian ada keterangan bahwa ini merupakan daftar hadir ujian akhir semester,
kemudian mata kuliah pokok bahasan, dosen, angkatan, dan tahun akademik. Nah, selanjutnya adalah kolom identitas mahasiswa, maka nanti mahasiswa akan melakukan tanda tangan di sini, dan juga akan dimasukkan nilai hasil UAS-nya. Nah, untuk UAS memang ada perbaikan nilai, yaitu nilai pertama dan juga perbaikan nilai yang kedua, sehingga memang kami siapkan kolom untuk mengisi nilai tersebut. Nah, nanti pada akhirnya juga sama, tanda tangan akhirnya hanya diketahui oleh dosen mata ajarnya atau oleh koordinatornya setiap mata kuliah. Ini merupakan contoh absensi yang bisa diunduh pada menu SIAK, yaitu absensi kelas tadi yang pertama, kemudian absensi UTS, dan juga absensi UAS. Nah, selanjutnya itu adalah menu yang berbeda dengan unit lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan menu lainnya yang berbeda dengan unit lainnya, ya. Jadi tadi saya sampaikan perbedaan menunya adalah pada menu EDOM, ya, evaluasi dosen oleh mahasiswa. Nah, di sini memang banyak sekali muncul menu-menu yang memang ini disettingnya oleh super admin, baik itu periode evaluasi, skor penilaian, kategori, daftar dosen, form kuesioner gitu ya, koordinator mata kuliah, dan juga soal kuesioner ini disettingnya oleh super admin. Sedangkan kontennya EDOM itu sudah disahkan berdasarkan peraturan direktur Akper Rumah Sakit Dustira. Nah, lalu apa tugas BAK? Nah, tugas BAK adalah melakukan pengunduhan hasil evaluasi dosen oleh mahasiswa yang telah diisi oleh mahasiswa pada setiap akhir semester atau pada saat setelah mahasiswa menyelesaikan pelaksanaan ujian akhir semester. Bagaimana cara pengunduhannya? Yaitu dengan cara mengklik raport per mata kuliah. Maka nanti akan muncul tampilan seperti yang di layar. Di sini adalah akan muncul daftar mata kuliah yang dilakukan EDOM di Akper Rumah Sakit Dustira. Kebetulan yang telah dilaksanakan pada semester dan tahun akademik ini adalah mata kuliah tingkat 1 dan tingkat 2, karena kebetulan mata kuliah tingkat 3 tidak ada mata kuliah teori praktikum sehingga tidak dilakukan pemeriksaan EDOM. Kemudian tampilan yang ada pada raport EDOM ini adalah selain mata kuliah juga ditampilkan nama koordinator, jumlah dosen mengajarnya berapa orang, serta jumlah responden, rata-rata, dan juga actionnya. Nah, action di sini maksudnya adalah proses kita selanjutnya ketika kita mau membutuhkan melakukan pengunduhan evaluasi dosen oleh mahasiswa, contohnya adalah keperawatan hemodialisa, maka selanjutnya kita klik tombol action ini, nanti akan muncul tampilan seperti yang digambar di layar, ya. Contohnya di sini tampilan preview yang nanti bisa kita unduh. Di sini ditampilkan bahwa laporan rekapitulasi hasil evaluasi dosen oleh mahasiswa dengan data rekapitulasi mata kuliahnya, yaitu mata kuliah hemodialisa tingkat 2 semester 4, tahun akademiknya juga dicantumkan di sini, disertai juga dengan koordinator mata kuliahnya. Nah, tampilannya adalah seperti ini. Banyak sekali tombol-tombol yang bisa kita klik, ya. Lalu apa bedanya? Bedanya adalah jika kita klik tombol klik print ini, pengunduhan ini, maka nanti akan muncul tampilan menu pengunduhan seperti yang di layar. Jadi laporan secara keseluruhan. Ini adalah laporan koordinator, di mana nanti nilainya merupakan nilai ke seluruh dosen yang mengajar pada mata kuliah tersebut. Contoh tampilannya adalah seperti ini yang telah diunduh. Ini adalah tampilan pengunduhan tombol print yang tadi ada di bawah berwarna abu-abu. Tampilan pertama adalah identitas institusi, kemudian ada judul laporan rekapitulasi hasil EDOM, sumbernya kuesioner evaluasi dosen mahasiswanya, dengan data rekapitulasi tentunya harus sama, yaitu mata kuliahnya, tingkat semesternya, tahun ajarannya, dengan koordinator mata kuliahnya. Ini ditampilkan tim dosen pengajarnya seperti yang tadi ditampilkan di SIAK-nya, begitupun item penilaian dan juga nilainya. Nah, ini nantinya akan dilakukan verifikasi dan pemeriksaan kembali oleh BAK, Wakil Direktur 1, dan juga diketahui oleh Direktur Akper Rumah Sakit Dustira. Ini melakukan proses manual tanda tangannya agar melalui proses pemeriksaan dan juga pengesahan. Selanjutnya, kita kembali lagi pada menu SIAK. Ini ada menu yang lain yang bisa kita klik di sini, ya, sesuai dengan masing-masing dosennya. Kalau tadi yang di bawah itu adalah menu pilihan koordinator, kalau yang di atas ini adalah menu pilihan per dosen mata kuliahnya. Jika kita klik menu raport ini, warna biru raport, tulisan raport ini, maka nanti tampilan yang muncul adalah raport setiap dosen seperti yang ditampilkan pada layar, ya. Jadi di sini raport untuk Bapak Asep Muhyiddin tampilannya seperti ini.
ya, begitupun dengan kategori umumnya, sehingga nanti juga akan dilakukan pengesahan oleh direktur. Tentunya nilai yang di sini dengan nilai yang tadi rekapan itu akan sama, ya, begitupun penilaiannya, indikator penilaiannya juga akan sama. Nah, begitupun nanti dengan Pak Adam Riyadi juga ketika kita mengklik raport ini juga akan memunculkan nilai Pak Adam Riyadi, sehingga memang nanti nilai yang di-share kepada dosen luar itu hanya nilai masing-masing dosen saja, tidak merupakan nilai kumulatif. Nah, kemudian menu selanjutnya yang bisa kita klik adalah menu rekomendasi. Jika kita klik rekomendasi ini, nanti akan muncul pengunduhan dokumen seperti yang ditampilkan di layar, yaitu identitas, kemudian juga rekomendasi untuk dosen oleh mahasiswa, kemudian nanti nama dosennya siapa, ini juga harus sama. Nah, ini nanti biasa ada rekomendasi tergantung dengan isian mahasiswa. Kebetulan pada Pak Asep Muhyiddin ini rekomendasinya tidak ada, jadi memang hanya strip atau hanya menyatakan terima kasih, bagus, dan seterusnya. Namun demikian memang ada beberapa dosen yang dapat rekomendasi juga akan dituliskan pada kolom rekomendasi ini. Nah, di mana rekomendasi ini diberikan oleh mahasiswa untuk perbaikan dosen ke depannya selama mengajar. Biasanya perbaikan seperti entah mengajarnya terlalu cepat atau misalkan sudah bagus namun apa yang dikembangkan seperti medianya mungkin dan seterusnya, itu bisa diberikan oleh mahasiswa. Jadi itu adalah menu EDOM yang harus diunduh oleh BAK setiap akhir semester. Nah, ini adalah seluruh mata kuliah yang harus kami unduh. Kemudian selanjutnya menu yang berbeda lagi adalah menu SKPI. Nah, jadi selain menu KRS tadi juga ada menu EDOM tadi yang sudah disampaikan, juga ada menu SKPI. Nah, menu SKPI jika kita klik nanti akan muncul tampilan seperti yang di layar, ya. Jadi ini adalah tampilan pengajuan SKPI yang memang masih kita kembangkan sejauh ini, belum bisa kita gunakan secara optimal karena memang SKPI ini kebetulan masih merupakan dokumen baru yang ada di Akper Dustira yang mulai dikeluarkan mulai tahun kemarin, tahun akademik 2018-2019. Nah, ini jadi masih kami kembangkan, di mana memang di sini nantinya akan muncul menu nomor SKPI, kemudian nomor induk mahasiswa, nama mahasiswa, kemudian status pengajuannya. Nanti ini adalah merupakan status di mahasiswa dan juga di BAK, apakah ini siap dicetak atau masih ada perbaikan. Nah, ini memang perbaikan ini nantinya akan diperiksa oleh Wadri 1 dan juga Wadri 3 terkait dengan konten isi SKPI-nya. Mungkin nanti untuk penjelasan SKPI akan dibuatkan lagi video tutorial tersendiri apabila nanti sudah menu ini sudah bisa digunakan secara optimal dan bisa digunakan secara maksimal. Nah, sejauh ini memang pelaksanaan pengisian surat keterangan pendamping ijazah ini masih kami lakukan secara manual dan juga masih menggunakan software Microsoft Office, yaitu Microsoft Word. Jadi memang penggunaan SIAK ini masih belum optimal. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya share terkait dengan menu-menu yang berbeda di sistem informasi akademik BAK dan juga menu sistem informasi akademik di unit lainnya. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga informasi yang diberikan pada saat ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga menjadi informasi yang berguna mungkin nanti untuk staf BAK dan juga yang lainnya. Demikian informasinya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.